Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila. Saya merupakan mahasiswa baru semester 2 program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan yang ada di zaman dahulu, pendidikan Islam yang ada di Indonesia pada zaman dahulu dan pendidikan Islam untuk sekolah yang sudah saya teliti di zaman sekarang. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin tentang hal-hal yang ingin saya presentasikan pada hari ini. Mari kita mulai dari poin pertama, yaitu kondisi psikologis pada zaman dahulu, pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang. Mohon maaf sebelumnya, untuk sekolah yang saya sudah teliti pada presentasi kali ini adalah saya meneliti dari sekolah SMP, sekolah menengah pertama, sekolah Yayasan Bunga Bangsa Samarinda, sekolah swasta. Lanjut, poin pertama yaitu kondisi. Sangat berbeda sekali kondisi pendidikan Islam di zaman dahulu dan di zaman sekarang. Pada zaman dahulu, kondisi psikologis orang-orang yang belajar, yang berpendidikan pada saat itu sangat-sangat jelas, karena ketika zaman dahulu pada masa penjajahan sampai awal kemerdekaan, pendidikan Islam, agama Islam itu belum seperti sekarang. Mungkin sudah banyak, tapi tidak seperti sekarang begitu. Sekarang kan kita sudah tahu bahwasanya Islam menjadi mayoritas nomor satu, bahkan paling banyak gitu di dunia. Berbeda dengan zaman awal-awal kemerdekaan, mungkin yang tidak seperti sekarang, dan mungkin sudah ada tetapi pendidikannya tidak seperti sekarang gitu. Dan di sini kondisinya sangat berbeda ya. Di zaman dahulu ya kita sudah tahu bahwasanya Indonesia pada saat itu masih dijajah, kemudian awal kemerdekaan pendidikan Islam tidak seperti di zaman sekarang, berbeda dengan di zaman sekarang yang dimana pendidikan Islam sangat bersebar luas dan kita bisa temukan di mana saja karena teknologi dan bantuan-bantuan yang diberikan oleh sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada kita dalam berpendidikan. Lanjut, kemudian kurikulum. Kalau kurikulum pada zaman dahulu itu sudah sangat jelas bahwasanya belum ada metode pendidikan yang bersifat formal. Sangat berbeda dengan zaman sekarang, terutama di Bunga Bangsa sendiri. Kalau di SMP Bunga Bangsa, sekolah Bunga Bangsa itu kurikulumnya sekarang masih menggunakan kurikulum merdeka. Sendiri tentunya pasti sangat berbeda karena di zaman dahulu itu kan kurikulumnya masih informal, sifatnya masih informal, berbeda dengan sekarang yang dimana pendidikan kita di zaman sekarang itu sudah bersifat formal, terstruktur antara SD, SMP, kemudian ada SMA. Berbeda dengan zaman dahulu di mana zaman dahulu itu pendidikan hanya sebatas murid dan guru, dan metode terbesarnya adalah halaqah, di mana guru memberikan materi kepada murid secara lesehan. Untuk tempat-tempatnya sendiri itu biasanya di masjid, di surau, atau di rumah guru sendiri. Sangat berbeda perbandingannya dengan sekarang, karena sekarang kan sarana dan prasarana pendidikan kan disediakan oleh pemerintah, dan tingkatan-tingkatannya pun berbeda, sudah memiliki tingkatan-tingkatan, yakni ada SD, terus kemudian ada SMP, terus kemudian ada SMA, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pendekatan. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan pendekatannya sangat-sangat diperhatikan ya antara murid dan seorang guru, seperti umpamanya disediakan mata pelajaran khusus yang dikhususkan untuk memahami psikologis siswa atau mahasiswanya. Seperti sekarang ini sudah ada yang namanya konseling pendidikan Islam, di mana itu untuk membantu kita atau para pelajar untuk mengkonsultasikan beban-beban kita. Berbeda dengan zaman dulu yang dimana belum ada yang seperti itu, tidak ada, mata pelajarannya pun sangat
basic, hanya diajarkan mungkin ada beberapa yang sudah sampai pelajaran-pelajaran di atas mengaji, tapi terkhusus zaman dahulu itu masih berfokus pada pendidikan mengaji, terus kemudian cara membaca Al-Quran, kemudian nilai-nilai moral dan pengajaran kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan? Karena memang kembali lagi ke kondisi psikologis di zaman dulu yang masih awal-awal kemerdekaan. Kemudian sebelum merdeka kan mereka masih Islam itu berada di mana diajarkan betul-betul kepemimpinan untuk melawan penjajah pada saat itu gitu. Berbeda dengan sekarang di mana berfokus pada pendidikan Islam sendiri, banyak sekali materi-materi pelajaran yang sangat-sangat berfokus untuk pendidikan Islam. Seperti contohnya di Bunga Bangsa itu ketika kalau SMP mereka berfokusnya hafalan surah, terus kemudian mereka juga praktek puasa, kemudian disclaimer ternyata di SMP Bunga Bangsa itu para siswa-siswanya setiap hari Senin itu mereka melakukan puasa sunnah seperti itu di setiap hari Senin. Bagaimana pendidikan Islam itu sangat-sangat didekatkan gitu, tidak hanya pengajaran tetapi berbasis prakteknya juga seperti itu. Kemudian untuk sarana dan prasarananya sendiri sudah sangat jelas tadi. Untuk sarana dan prasarananya kalau di zaman dulu masih menggunakan tidak ada yayasan khusus, tidak ada kejelasan dari mana pembiayaan sebuah lembaga pendidikan kecuali memang dari kepala yayasan itu sendiri. Contohnya kepala yayasan itu menghasilkan donasi atau menghasilkan uang untuk mengajarkan siswanya. Selain dari dirinya sendiri, pasti mereka membutuhkan sumbangan, dan cara memperolehnya yaitu tadi hanya mengharapkan sedekah dan infak dari masyarakat di sekitarnya seperti itu. Berbeda dengan sekarang yang sudah jelas bahwasannya pendidikan di zaman sekarang itu ada pemerintah yang menanggulangi gitu, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.